Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus Yesus. Dalam Sapa Gembala GKI hari ini saya akan mengajak saudara untuk berpikir positif dalam menyerap, dalam bersikap terhadap berita yang ada di sekitar kita. Mari saya akan baca satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Bilangan pasal 13 ayat 25 hingga ayat 33. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesi, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus. Apabila kita melihat contoh bagaimana Kaleb dan Yosua menenteramkan bangsa itu, sesudah mereka mendengar kabar busuk, berita jelek, berita evil, an evil report, satu reportase, satu berita yang berniat jahat, berniat menakut-nakuti orang Israel. Padahal ke-10 pengintai juga melihat yang sama seperti yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb, tetapi mereka mempunyai sudut pandang yang negatif, sudut pandang yang pesimis, sehingga mereka tidak bisa melihat celah-celah yang baik dari suatu keadaan. Sama-sama mereka akan melihat keadaan negeri itu yang penuh susu madu, yang berlimpah-limpah hasil anggurnya. Tetapi mereka melihat sisi lain. Mereka hanya melihat orang-orang yang perawakannya besar, dan bahkan mereka melebih-lebihkan kenyataan dengan mengatakan ada orang-orang raksasa keturunan Enak. Bayangkan saudara, kalau mereka menganggap diri mereka seperti belalang di hadapan raksasa-raksasa itu, betapa besarnya raksasa itu. Bukan orang yang tinggi perawakannya setinggi 2 meter lagi, 2,5 meter lagi, tetapi tinggi besar sekali. Bukan, kalau kita lihat di film Avengers, saudara, bukan hanya orang-orang Enak itu setinggi Hulk, tetapi bahkan lebih tinggi lagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan memandang sekitar kita. Lingkungan, kondisi sekitar kita jelang pemilihan presiden memang bertambah panas,
banyak debat-debat kusir yang terjadi. Siapakah yang paling baik di antara baca pres dan ataupun nanti setelah Oktober ditentukan capres dan wapres yang baru yang akan kita pilih dan kita pungut suara pada tanggal 14 Februari. Saudara, banyak orang memandang yang ini ialah yang terbaik, yang itu yang terbaik. Tetapi saudara, kita hendak berkata apa yang sebenarnya dalam memandang sesuatu hal. Tidak boleh melebih-lebihkan kejelekan orang lain. Dan juga sebaliknya, tidak boleh membesar-besarkan kebaikan orang lain setinggi langit. Saudara, kita boleh melihat fakta seperti apa adanya. Jangan kita membiaskan fakta melenceng daripada tujuan semula. Jangan kita membalikkan fakta sehingga terjadi pembohongan publik. Saudara, kita harus benar-benar tepat apa adanya, persis seperti yang terjadi. Bukan melebih-lebihkan sesuatu dan juga bukan mengecilkan sesuatu. Saudara, bangsa Israel akhirnya memang terkecoh akan an evil report. Membuat mereka akhirnya bukan hanya 4 hari harus berkeliling padang pasir sebelum mereka menduduki negeri Kanaan, tetapi mereka dibuat Tuhan berkeliling di padang pasir selama 40 tahun lamanya, lama sekali. Mereka harus menantikan karena mereka undur diri, mereka kecut hati, mereka tawar hati tidak mau memaju perang yang hanya sekejap saja, sebentar saja. Besok mereka bisa mempersiapkan sesuatu dan mulai menyerang kota-kota yang ada. Dan akhirnya dalam kisah perjalanan bangsa Israel kita melihat Tuhan memimpin. Mereka bisa mengalahkan kota Yeriko, kota berkubu. Mereka bisa mengalahkan kota-kota lain. Saudara, berkat pimpinan Tuhanlah kita bisa menang. Kita bisa menduduki, kita bisa merancang hari depan kita sedemikian dan kita bisa menggenapinya. Karena memang Tuhan merancang hal-hal yang baik, bukan merancang kejahatan. Kita bisa berbuat sesuatu kepada kota kita. Saudara, baru-baru ini kami di kota Bandung menjalankan, khususnya PGPK Bandung menjalankan program Great Bandung. Bagaimana kita bisa membantu menyelesaikan permasalahan sampah di kota Bandung. 4 hari ini saudara terjadi kebakaran di bawah tumpukan sampah di TPA Sarimukti di Cipatat. Saudara, Bandung tengah menghadapi ancaman lautan sampah jilid kedua. Gereja-gereja di kota Bandung di 30 kecamatan saudara sedang bergerak bersama PGPK untuk bagaimana memilah sampah sebelum kita membuang sampah. Sampah-sampah yang baik bisa ditukar dengan mendirikan bank sampah. Dengan demikian sampah pada TPA-nya akan sedikit. Jadi kita benar-benar bisa menuntaskan masalah persampahan di kota Bandung, saudara. Saudara, dalam hal ini kita mempunyai rancangan masa depan dan kita benar-benar berusaha positif menggenapinya. Saudara, marilah kita bersikap positif terhadap masa depan kita. Tuhan akan memimpin. Tuhan berkati saudara. Terima kasih.